biar kita sehat, biar kita banyak kesempatan kita. Tapi kalau tidak ada nikmat iman dan Islam, maka berat kita rasa. Mungkin kita kuat bisa mengangkat beratus-ratus kilo beratnya, bahkan kita sehat bisa berlari sampai berkilo-kilo. Biar kita makin kesempatannya kita bisa sampai bergadang sampai pagi, dikasihnya kesempatan Allah, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengirimkan selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau ini yang paling banyak menderita untuk agama. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi yang sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir, yang paling banyak menderita lagi dikumpulkan mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Yang paling menderita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi agama, demi umatnya, dan termasuk demi kita semua. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini titisan darah beliau, titisan keringat beliau, titisan air mata beliau. Demi apa? Demi kita semua, demi umatnya. Makanya kita paling kurang kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal kita 100 kali petang, 100 kali pagi, minimal sekali paling kurang. Kalau kita nanti mau disyafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting kehidupan kita ini adalah perkara agama. Ini perkara agama. Siapapun dia, orang miskin ke dia, orang kaya ke dia, raja ke dia, presiden ke dia, rakyat jelata ke dia, kalau dia ada agama pada diri mereka, maka dia akan bahagia dunia sementara ini, akhirat selama. Dan sebaliknya, dia raja-raja, dia presiden, bagaimanapun tingginya pangkatnya, apalagi dia rakyat biasa, kalau dia jauh dari agama, sudah banyak dicontohkan seperti Fir'aun rahmatullah alaih, Namrud rahmatullah alaih, raja bahkan mengaku dirinya Tuhan. Yang paling kaya adalah korun, ada di sebuah harta korun, paling kaya. Tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang termiskin di dunia ini? Mungkin miskinnya ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Hanya tidak ada yang punya, rumahnya tidak ada. Bahkan dia katakan, lalu sebagai atap rumahku, lantainya adalah bumi. Dia masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia waktu saat ada sisirnya, dia lewat di sungai, dia sisir rambutnya dengan tangannya, maka dia sisirnya ini dibuang. Dan tidak punya apa. Kita masih ada rumah, masih ada kendaraan,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling penting adalah perkara agama. Kalau agama ini hidup di diri manusia, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Kita sering dengar ada namanya pondok derita. Bukan pondok derita, orang yang jauh dari agama, dia akan menderita. Hidup di bawah kolong jembatan. Andainya ada amal agama, dia akan bahagia. Jauh dari agama dia kampung dari orangnya jauh dari agama. Coba lihat kita orang yang amalkan agama hanya tinggal saja di masjid, tidak punya apa-apa, dia senang. Tadi Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kehidupan kita adalah perkara agama. Ini butuh agama, semuanya butuh agama. Mau menikah butuh agama. Dia anak perampok, tapi mau cari menantu yang bagus agama. Tidak mau jadi kesikang anaknya, anak perampok juga, tapi mau menjadi anaknya bisa baik. Biar saya jadi anak ini jadi perampok, nanti anak saya nanti jadi akan jadi ulama. Pikirnya begitu, tidak mau menjadi perampok juga. Apalagi kalau orang-orang berimam, orang bagus agama. Memang kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat hanya amal agama. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan dia diikuti oleh para sahabat. Semua bahagia, semua sukses. Tidak ada agama. Memang kita ini ada 4 kewajiban. Kita ini wajib kita mempelajari agama. Pertama, wajib kita mempelajari agama. Yang kedua, wajib kita mengamalkan agama. Yang ketiga, wajib kita mendakwakan agama. Syaratnya bisa mengamalkan agama, bisa istiqomah, kita dakwakan. Karena didakwakan itu mungkin di depan kita mungkin 1 meter, 2 meter, tapi di mulut kita ada yang telinga kita. Dan duduk situ jadi berapa menit saja. Jadi kita dakwakan kembali kepada diri kita juga. Seperti kita menendang bola di tembok, sebagaimana kerasnya itu kita tendang ke tembok, lebih keras kembalinya daripada ke sana tembok. Begitu juga kita dakwakan agama ini. Karena tidak ada lagi orang seperti zaman-zaman dulu. Tidak ada lagi, hanya nabinya saja berdakwah kaum-kaum yang dulu. Ini sekarang sudah dioperasi. Kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dilahirkan ke dunia ini untuk mengajak orang kepada yang baik, menjaga dari kemungkaran, baru beriman kepada Allah. Itu baru kita jaga Allah Subhanahu wa taala, orang beriman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di semua umat Islam sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Tinggal kita ini ambil, sudah dilantik kita, tinggal kita kerja. Seperti kuda-kuda dilantik semua menjadi jenderal. Tinggal kerja ini, kalau tidak kerja, dikerja oleh Allah. Allah sendiri yang kerja. Ditanya nanti,
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bisa buat sholat lah. Nah, itu cuci. Kalau sudah amal agama, semua orang Islam amal agama, maka semua orang-orang kafir gentar. Sebagaimana zaman Umar radhiyallahu anhu, baru kita di sana gentar itu istananya, jadi gentar karena rata-rata ini sahabat amal agama yang sempurna. Bagaimana kita diolok-olok, dicaci maki orang Islam, tapi orang Islam ini jauh dari agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini adalah mempertahankan agama. Apa yang pernah kita pelajari, seperti beberapa hari di sini kita belajar sama Pak Ustaz, belajar mengaji, alhamdulillah banyak sekali dari beri-beri kita belajar. Nanti kita tinggal mempertahankan. Sudah saatnya nanti kita pertahankan Islam. Ini baru amal-amal kita. Belajar, mengamalkan, mendakwakan, mempertahankan supaya kita istiqomah. Amalan istiqomah ini lebih daripada 1000 awal. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah-jemaah dikirim ini untuk belajar, ingin belajar. Ajak orang sama-sama belajar, bukan untuk ingin menggurui, tapi untuk ingin belajar. Ajak orang sama-sama belajar, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama i'tikaf di masjid, di mushola. Nanti kita pulang ada kekuatan untuk amal. Apa yang kita pelajari, kita ajarkan kepada anak istri kita. Seperti sahabat dulu, apa belajar sama Rasulullah, pulang ke rumahnya diajarkan anak istrinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama itu penting pada kehidupan kita. Mau kerja, tanya dulu agamanya. Mau jadi, bahkan menjadi tentara sekarang atau menjadi polisi, tidak perlu pendaftaran. Tapi kalau pun dia hafis Al-Quran tanpa tes, ada tes yang terbaik, sekolah biasa dia tanpa tes dia jadi tentara, ustaz jadi tentara, masih menunggu. Ini kan semua orang yang ada agama gampang, semua mudah. Mau jadi istri muda, perempuan bagus agamanya, banyak lagi yang mau sama dia dan bagus agamanya. Jadi intinya ini kehidupan kita adalah agama. Bahkan ini ada pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana kau mulia engkau daripada saya? Kata Rasulullah, mulia saya daripada engkau Jibril. Engkau diciptakan untuk saya, untuk mengantar wahyu dari Allah. Pertanyaan kedua, ya Rasulullah, mana mulia engkau daripada surga? Wahai Jibril, mulia saya daripada surga. Diciptakan surga untuk saya, untuk umat saya. Diharapkan umat-umat yang terdahulu masuk surga sebelum umat saya. Jadi kita bersyukur termasuk kita ini semua jadi umatnya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, mana mulia engkau daripada arsy-Nya Allah? Mulia saya daripada arsy-Nya Allah. Waktu saya mulai di arsy-Nya Allah, membuka sandal saya dilarang oleh Allah. Berarti mulia saya daripada arsy-Nya Allah. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya Jibril alaihissalam, mana mulia engkau daripada agama? Menurut Rasulullah lama baru dijawab, wahai Jibril, ketahuilah saya diciptakan, semua nabi-nabi diciptakan untuk agama. Bahkan saya ini akhir nabi
tinggi pangkatnya, yang bawah kan, dia akan bahagia. Dia belajar agama, dia amalkan agama, dia dakwakan agama, bahkan dia mempertahankan agama. Termasuk kita belajar ini jamaah-jamaah dikirim di mana-mana untuk bagaimana agama bisa kita amalkan, kita pertahankan pada diri kita. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita ini ada ajak besar ini, pertemuan besar seluruh umat Islam seluruh Indonesia, bahkan dihadiri semua ulama-ulama besar dari mancanegara di Kota Baru, Jatiagung, pas tanggal 28, 29, 30, pas hari Jumat, hari Sabtu, Ahad. Kita tidak ada halangannya Menteri Agama nanti di sana, ada kesibukannya, bisa dia jadi di sana, kita sama-sama mendengarkannya, sama-sama kita berdoa supaya Indonesia ini lebih aman, indah, lebih tentram, aman dari bencana-bencana. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang saya sampaikan. Semua kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya dari saya pribadi dan dari kesalahan. Sempurna majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.